Perkenalkan, namaku Anggita Salsabila, seorang gadis manis berwajah cantik, bermata sipit, berkulit kuning langsat dan berambut panjang sepinggang. Begitulah orang-orang menggambarkan sosok diriku. Dalam keseharian, aku biasa dipanggil Ita. Aku adalah anak dari Bapak Kalim dan ibuku bernama Siti Ainun. Saat itu, aku berumur 8 tahun dan kami tinggal di sebuah rumah yang cukup sederhana. Namun begitu, rasa hangat selalu menyelimuti keluarga kecil kami. Kedua orang tuaku sangat memperhatikan dan juga menyayangiku. Kata orang-orang, aku adalah tipikal gadis ceria, cantik dan penuh semangat walau keadaan selalu tak mendukungku. Akan tetapi, aku tetap memiliki impian yang sangat besar, yakni ingin menjadi seorang dokter yang mana bisa membantu orang-orang di sekitarku nanti. Walaupun begitu, saat itu aku hanyalah gadis desa yang bahkan tidak memiliki banyak pengetahuan. Namun tekadku itu tidak akan pernah mati. Bahkan aku akan berjuang untuk mempelajari diri dari waktu ke waktu, yang terbilang tidak akan mungkin terjadi jika aku hanya berada di desa kecil ini saja. Begitulah pendapat orang tuaku yang acap kali diajak berdiskusi tentang mimpi-mimpiku itu. Sore hari itu, dengan santainya aku duduk di depan rumah sambil membaca buku cerita kesukaanku. Biasanya kalau sudah bersantai begini, aku selalu lupa waktu. Untuk itulah aku pun memilih waktu sore untuk jadi jam santaiku, karena di waktu ini aku tidak akan lupa waktu. Azan maghrib akan berkumandang dan aku pun sudah pasti segera masuk seperti orang-orang pada umumnya. Sekitar beberapa saat kemudian bapakku pun tiba-tiba datang dan menyuruhku masuk. "Ita, kok maghrib-maghrib masih di luar? Ayo buruan masuk, sholat dulu." "Iya pak," jawabku singkat. Saat itu sudah banyak orang-orang yang berlalu lalang akan berangkat ke masjid. Bacaan-bacaan sholawat pun juga sudah terdengar, tinggal menunggu waktu sholatnya saja. Aku pun lalu masuk, langsung mengambil air wudhu untuk segera melaksanakan sholat di rumah. Karena aku sholat di rumah, terkadang sholatku itu lebih cepat daripada yang berada di masjid. Jadi, ketika yang di masjid masih sholat, aku biasanya sudah selesai. Setelah selesai, bapakku memintaku untuk membelikan kerupuk di warung karena adikku yang kala itu masih berusia 4 tahun tidak akan mau makan jika tidak ada kerupuknya. Nama adikku adalah Arka. Arka, kenapa sih kalau makan harus ada kerupuknya? Kan jadi kakak yang disuruh beli. Batinku menggerutu karena kesal. Ya tentu, karena aku masih mau lanjut membaca buku cerita, aku pun segera meminta uang kepada bapak untuk membeli kerupuk di warung. "Masih maghrib tak? Nanti saja belinya." "Gak apa-apa lah pak, sekarang aja." Akhirnya di waktu itu, di suasana maghrib aku pun berangkat ke warung. Saat itu langit saja masih berwarna keungu-unguan dan suara doa-doa masih terdengar dari masjid. Keadaan sekitar juga sudah sepi, hanya saja yang jadi masalah saat itu aku harus melewati jalan yang berputar untuk sampai ke sana. Jadi aku yang memang sudah biasa lewat sana pun berjalan dengan santai. Selama perjalanan ke warung, aku harus melewati sebuah tempat yang bisa dibilang lumayan seram. Tempat itu adalah sebuah pohon rambutan besar yang sejak dari aku kecil sudah ada. Ya, mungkin lebih tua dariku, sudah lama sekali. Setiap kali lewat situ, aku tidak pernah mau menoleh saking takutnya. Singkat cerita, saat aku melewati tempat itu, aku pun tidak berani menoleh kemana-mana. Pandanganku terus hanya lurus ke jalan arah menuju ke warung. Beberapa saat kemudian, aku pun sampai di warung itu. Aku pun langsung membeli kerupuk yang biasa dimakan Arka.
Harganya tidak mahal, kala itu hanya Rp5.000. Aku bisa mendapatkan 5 buah kerupuk, dan karena mumpung sudah ada di sana, aku pun sekalian saja membeli beberapa makanan yang aku suka. Sampai akhirnya aku selesai dan segera berjalan kembali pulang. Masih dengan suasana maghrib yang kental. Sambil berjalan, aku pun memakan 1 buah permen yang sudah kubeli tadi. Langkah kaki kuayunkan secara perlahan. Sesampainya di jalanan dekat pohon rambutan itu, dengan cara seperti biasa aku berjalan tanpa menoleh ke arah pohon. Tapi entah kenapa kali ini hawa terasa berbeda. Ya, kala itu tiba-tiba saja aku mendengar suara dari atas pohon rambutan itu. Ya, suara itu mirip sekali dengan suara orang yang sedang bersiul. Aku tidak berpikir apa-apa. Aku pikir mana ada setan bisa bersiul. Paling juga si Danum, ucapku di dalam hati. Danum sendiri adalah tetanggaku, anak kecil sekitar 7 tahun yang memang suka bersiul jika sedang bosan. Jadi aku pun menatap ke atas berharap jika itu Danum yang akan segera aku bawa pulang. Akan tetapi setelah aku menoleh ke atas, ternyata itu bukanlah Danum. Saat itu terlihat sesosok laki-laki tanpa busana, tanpa pakaian sedang duduk di batang pohon. Seluruh kulitnya hitam legam, hanya mata dan giginya yang runcing yang terlihat putih. Rambutnya panjang gimbal tak terurus mirip ODGJ. Namun ini jauh lebih menyeramkan lagi. Aku pun terpaku menatap sosok itu. Kemudian sosok itu pun mengeluarkan lidahnya yang panjang seperti lidah ular. Di titik inilah baru aku sadari jika sosok itu bukanlah manusia. Dan bodohnya aku, bukannya aku berlari ke arah rumah, aku justru malah berlari ke arah warung. Dan pada saat itu aku tidak berani melewati sosok itu dan memilih untuk memutar balik ke arah warung. Aku pun berlari sekencang-kencangnya dan sampailah aku di warung tadi. Tidak ada yang bertanya kepadaku dan pada saat itu memang suasana masih sepi. Aku pun lalu duduk di teras warung itu dengan keringat yang mengucur deras. Aku ingin menangis tapi malu. Aku benar-benar ketakutan setengah mati. Sebenarnya aku sudah sering melewati jalanan itu, memang sangat seram tempatnya. Namun setiap kali melewati pohon tersebut tidak pernah terjadi apa-apa. Bahkan saat aku pulang tengah malam pun aku tidak pernah melihat hal seperti itu. Baru kali ini aku merasakan ketakutan ketika melihat sesosok mengerikan di pohon itu. Namun beruntungnya saat itu aku baru ingat jika warung itu juga dekat dengan masjid. Dan tidak lama lagi para jemaah akan bubar. Aku pun menunggu mereka, barangkali ada yang searah denganku karena saat itu aku benar-benar tidak berani berjalan sendirian. Dan pada akhirnya ada 3 orang tetanggaku yang kala itu baru pulang dari masjid. Aku pun merasa lega sekali. Jalanan akan terasa ramai dengan adanya mereka. "Ita, dari warung kamu?" tanya salah satu tetanggaku yang merupakan seorang bapak-bapak paruh baya. "Iya, si Arka tadi minta kerupuk maghrib-maghrib," jawabku dengan suara yang masih gemetar. Kami pun lanjut berjalan, dan setelah beberapa langkah mendekati pohon rambutan itu, jantungku berdetak dengan cepat. Langkah kakiku terasa berat jika nanti harus bertemu dengan sosok tadi. Aku pun terus melangkahkan kaki di belakang para bapak-bapak ini, sampai akhirnya kami persis berada di dekat pohon itu. Sumpah aku tidak berani untuk menengok kemanapun. Malah kali ini aku berjalan menunduk, enggan rasanya melihat sekitar. Tapi entah kenapa, tidak tahu kenapa kala itu rasanya aku ingin sekali menoleh ke samping ke arah pohon rambutan itu. Aku sudah membacakan doa-doa dan lain-lain untuk mengalihkan perasaanku itu. Namun tetap saja rasanya aku ingin sekali menoleh ke arah samping. Hingga pada akhirnya aku tidak tahan lagi, aku pun langsung menoleh ke arah pohon itu.
Di situ aku langsung dikejutkan. Ya, saat itu aku melihat makhluk hitam tanpa busana itu lagi. Dan kali ini posisinya sudah berada di bawah, dan yang membuat aku semakin merinding adalah posisi makhluk itu tidak berdiri dengan kaki. Namun ia berdiri dengan tangannya, jadi posisinya terbalik. Matanya melotot ke arahku sambil terus memamerkan lidah panjangnya yang menjulur. Dan kala itu aku sudah tidak bisa menahan rasa takutku lagi. Aku pun berteriak dan langsung menerobos 3 orang yang berada di depanku tadi. Ya, dengan seketika aku pun berlari tunggang langgang hingga tanpa sadar sandal yang kupakai pun terputus. Tapi aku tak peduli, yang penting cepat sampai di rumah. Saat itu, ketika sampai di rumah dengan keadaan menangis ketakutan, ayahku pun langsung keluar lalu menanyaiku, namun di situ aku tak bisa menjawab. Aku pun terus-terusan menangis. Aku pun dibawa masuk ke dalam oleh ayahku, namun tetap saja aku terus menangis. Aku yang sudah ketakutan setengah mati itu langsung masuk ke kamar. Setelah selesai isya, aku pun langsung tidur hingga keesokan paginya. Dan di pagi hari itu aku jatuh sakit selama 2 hari. Dan setelah sembuh, aku pun baru bisa bercerita ke ayah dan juga ibuku mengenai kejadian kala itu. Hari demi hari terus berlalu. Tidak terasa sudah 2 bulan sejak peristiwa itu. Aku pun kembali berencana untuk ikut ayah dan juga ibu ke daerah kawasan yang ada di pedalaman Kalimantan. "Pak, besok kita ikut ya ke sana." "Mau ngapain kamu ikut?" tanya bapakku. "Kita bosen loh Pak di rumah. Bosen pengen ikut ayah sama ibu." "Ya sudah, kamu izin dulu sama ibumu boleh apa enggak?" suruh bapakku. Mendengar hal itu, aku pun langsung meminta izin kepada ibu untuk ikut ayah. Dan pada akhirnya ibuku pun mengizinkanku untuk ikut mereka ke daerah kawasan. Ya, ayah dan ibuku merupakan seorang petani di daerah kawasan itu. Jadi rencana kami kala itu akan tinggal dan menginap di sebuah pondok yang sudah ayah buat. Di kawasan itu hanya ada 4 pondok dan jarak pondok satu ke pondok lainnya tidak begitu jauh. Di seberang pondok terdapat banyak sekali kayu gelam hutan yang tidak berpemilik. Dan kayu gelam itulah yang dibuat pondok oleh para petani di daerah kawasan termasuk ayahku. Rencananya aku ikut bersama mereka di daerah kawasan itu selama 1 bulan mumpung libur sekolah. Biasanya ayah dan juga ibu pulang pergi dari desa ke kawasan dan tidak menginap. Mereka biasanya akan pergi ke sana setelah sholat subuh dan akan kembali pulang ke desa sekitar jam 5 sore dengan menaiki sepeda. Ketika itu, ayahku belum memiliki cukup uang sehingga masih kesulitan untuk membeli sebuah sepeda motor karena memang kondisi ekonomi kala itu masih sangatlah kurang. Sedangkan agenda kali ini kami berencana untuk menetap di sana. Dan singkat cerita, kami pun tiba di kawasan itu pukul 5 sore. Ibuku pun langsung menyuruhku untuk segera mandi sebelum maghrib. Di kawasan ini jika mau mandi terdapat sumur buatan dan tidak ada sungai. Jadi mau tidak mau di sana hanya mengandalkan air sumur buatan. Aku pun segera mandi dan ibuku pun bersiap-siap memasak untuk makan malam nanti. Sedangkan ayah sibuk mengumpulkan kayu bakar untuk ibu memasak. Malam pun tiba, aku beserta ayah dan juga ibuku pun langsung makan malam seadanya. Sambil makan, kala itu bapakku berkata, "Tak, kalau malam-malam di sini jangan buang tulang ke bawah pondok ya. Dan ingat, tidak boleh mencuci piring di malam hari." "Loh, kenapa tidak boleh sih Pak? Kan cuma buang tulang ke bawah Pak." "Sudah, kamu itu dibilangi ya nurut saja apa yang bapak bilang tadi. Jangan banyak tanya," ucap ayahku. Mendengar hal itu aku pun hanya diam sambil memainkan kuku jemariku. Setelah selesai makan, ibuku pun langsung memasang kelambu untuk kami tidur bertiga.
Setelah selesai memasang kelambu, kami segera pergi tidur. Namun sebelum tidur, ayahku menyuruh mengoleskan kapur sirih di bagian telinga dan juga jempol kaki. Entah untuk apa kala itu aku tidak mengetahui, namun aku cukup diam dan tidak ingin bertanya kepada ayah. Di malam pertama dan malam kedua, semua nampak aman dan baik-baik saja. Akan tetapi, tidak dengan malam ketiga. Ya, saat itu mulai ada yang aneh di malam ketiga, tepat di tengah malam. Saat itu aku tidak tahu jam berapa persisnya, karena tidak ada jam di pondok. Mungkin jika diperkirakan saat itu sekitar pukul 12 malam. Kala itu, ayah dan juga ibuku terlihat nampak terlelap dalam tidurnya, sedangkan aku tiba-tiba saja terbangun karena rasa lapar yang melanda perutku. Untung saja saat itu masih ada nasi dan juga ikan lele goreng. Aku segera ke dapur untuk makan, dan di saat itulah aku lupa membuang tulang ikan di bawah pondok. Setelah makan usai, aku kemudian langsung mencuci tangan dan lalu lanjut tidur. Di pagi harinya, di saat aku bangun, ayah dan juga ibuku pun sudah bersiap-siap untuk ke sawah. Ya, sebelum berangkat, ayah dan juga ibuku pun terlihat menyantap ubi rebus dan juga meminum teh hangat. Di situ aku pun ikut serta sarapan dengan mereka. Namun aku tidak boleh ikut ke sawah. Aku disuruhnya untuk menetap saja di pondok. Di saat sarapan, tiba-tiba ibuku bertanya waktu aku makan tulang ikannya dibuang kemana. Karena aku takut dimarahi ayah dan juga ibu, maka aku bilang saja jika tulang ikan itu aku taruh di plastik bersama tulang ikan yang tadi malam makan bersama. Setelah selesai sarapan, ayah dan juga ibuku langsung berangkat ke sawah. Waktu demi waktu pun terus berlalu hingga akhirnya waktu kala itu sudah menunjukkan pukul 4.30 sore. Ayah dan juga ibuku belum kunjung pulang. Aku mulai takut sendirian karena di kawasan itu jika sudah masuk sore hari sudah mulai gelap dan juga seram. Dan orang yang di pondok sebelah pun belum ada yang pulang dari sawah. Tiba-tiba saja di waktu sore itu ada yang mengetuk pintu pondokku. Setelah aku buka, tidak ada satupun orang berada di depan pondok. Lalu aku menutupnya kembali dan tiba-tiba saja pintu pondokku kembali ada yang mengetuk. Aku buka lagi, tetap tidak ada orang hingga 5 kali berulang-ulang seperti itu. Karena aku takut, pada akhirnya aku pun keluar dari pintu belakang pondok dan berlari ke sawah untuk mencari ayah dan juga ibuku sambil terus berteriak-teriak memanggil mereka. Saat itu di tengah-tengah sawah nampak sudah mulai gelap. Sepanjang mata memandang hanya ada hamparan sawah dan juga pohon-pohon besar yang ada di kawasan itu. Waktu yang semakin sore, matahari mulai terbenam. Ayah dan juga ibu belum kunjung kutemukan. Aku benar-benar ketakutan. Aku terus memanggil-manggil mereka dengan terisak-isak tangis. Langkah kakiku terus menyusuri sawah. Entah sudah seberapa jauh kala itu aku berjalan mencari ayah dan juga ibuku. Dan waktu kala itu setelah sore mulai terbenam, yang itu artinya waktu maghrib mulai tiba. Aku masih berada di tengah hamparan sawah di tengah-tengah kawasan. Dan tiba-tiba saja pundakku terasa ada yang menepuk. Spontan aku langsung memutar badanku dan ternyata ayahku. "Ayah?" ucapku sembari memeluk ayah. Namun ada sedikit yang aneh dalam diri ayah. Wajahnya terlihat pucat tidak seperti biasanya. Dan pada saat itu ayah tak sedikit pun berbicara kepadaku. Ayah hanya berjalan di depan, kemudian disusul aku berjalan di belakangnya. Dan tiba-tiba saja aku berada di pondok. Namun pondok yang kami tempati kala itu berbeda lokasi, di mana pondok ini berada di bawah pohon-pohon besar dan berada di samping sungai. Sangat-sangat berbeda jauh letak pondok di antara pondok yang kemarin aku tinggali bersama ayah dan juga ibu dan pondok kali ini. Dan di dalam pondok itu tak nampak ibu, hanya ada ayah saja.
Aku tak berpikir macam-macam. Aku sangat yakin jika orang itu adalah ayahku. Akan tetapi, setelah semakin kesini, ayah tak kunjung berkata sepatah kata pun. Aneh sekali. Ayah hanya terlihat duduk di depan pondok, pandangannya kosong menatap ke arah depan. Lalu tiba-tiba saja ayah mengarahkan telunjuknya ke arah dapur. Spontan aku pun langsung ke dapur. Dan di saat itu ternyata di meja dapur sudah nampak banyak sekali makanan enak. Ada mie goreng 1 mangkuk, nasi 1 bakul, dan beraneka macam ikan tersedia. Kala itu aku yang melihat hidangan itu pun langsung terasa lapar. Lalu aku makan begitu saja. Sedangkan ibu dan juga ayahku di tempat sana, kala itu mereka kebingungan mencariku. Ternyata kala itu aku belum kembali pulang selama 3 hari. Ayah dan juga ibuku mencari ke sana kemari, ke tetangga pondok, bahkan mereka sampai pulang ke desa. Namun aku belum kunjung ditemukan. Ayah dan juga ibuku kembali ke kawasan untuk melanjutkan pencarianku. Dan kebetulan tetangga pondok ayah yang bernama Kang Jupri kala itu datang untuk membantu mereka. Ya, Kang Jupri merupakan tetangga pondok di kawasan itu. Namun Kang Jupri memiliki kemampuan yang memang orang lain tak memiliki. Kang Jupri peka dengan hal-hal gaib dan juga mistis. Kang Jupri sempat meminta ayah dan juga ibuku untuk membawa peralatan dapur selama pencarianku. Namun karena usiaku saat itu sudah remaja, jadi Kang Jupri mengatakan semua syarat itu hanya diperuntukkan untuk mencari bocah kecil yang hilang di bawah Wewe Gombel. Kang Jupri pun mengatakan jika aku sudah dibawa oleh jin yang menyerupai seseorang yang aku kenali. Dan pada saat itu Kang Jupri meminta kepada ibuku untuk membawakan 1 bungkus garam kasar, ember hitam, dan juga lampu lilin. Malam yang semakin larut, tepat di malam ketiga hilangnya aku, Kang Jupri bersama ibu dan juga ayahku mulai mencari ke sana kemari, menyibak rumput-rumput yang menghalangi mereka. Ibuku diminta membawa lampu lilin, sedangkan ayah diminta membaca ayat-ayat suci. Dan Kang Jupri sendiri membawa ember hitam dan tangan kanan menggenggam garam kasar. Mulutnya pun bergeming membaca doa dan juga ayat-ayat suci. Sesekali ia membuang garam itu ke arah tempat yang mana Kang Jupri yakini aku berada di sana. Hingga akhirnya kala itu mereka sampai di sebuah sumur tua tak berpenghuni, dan di samping sumur itu tumbuh pohon beringin lumayan besar. Sesaat Kang Jupri pun berhenti, dan ternyata kala itu Kang Jupri tengah melihat sesosok kakek-kakek tengah jongkok di bawah pohon beringin di samping sumur tua. Namun anehnya hanya Kang Jupri yang bisa melihat, sedangkan ayah dan juga ibuku kala itu tak bisa melihat apapun yang ada di bawah pohon itu. Lalu Kang Jupri pun melangkahkan kakinya, lalu ia berhenti dan melempar garam kasar ke arah bawah pohon beringin, dan kemudian Kang Jupri memukul ember hitam sebanyak 3 kali. Dan tiba-tiba saja kakek itu menoleh ke arah Kang Jupri, dan pada saat itu ayah dan juga ibuku melihat Kang Jupri sedang berbicara seolah-olah ia sedang berbicara dengan orang, dengan nada berbisik-bisik. Dan pada saat itu ayah dan juga ibuku pun tak bisa mendengar apa yang disampaikan oleh Kang Jupri. Aneh sekali. Namun semua itu nyata bisa Kang Jupri lihat. Setelah sekian lama berbincang dengan nada pelan, Kang Jupri pun bisa melihat aku sedang duduk jongkok di bawah pohon beringin di samping sumur tua. Itu Itak, Pak, ada di sana, ucap Kang Jupri secara tiba-tiba. Sontak ayah dan juga ibuku pun langsung kaget dengan didorong rasa penasaran dan juga khawatir. Ibu dan juga ayah langsung mendekat, lalu mendekatkan lilin ke arah bawah pohon beringin di samping sumur tua itu. Betapa mengejutkan kala itu ayah dan juga ibuku bisa melihatku tengah duduk jongkok. Aku langsung dipeluk mereka. Namun kata ayah, keadaanku kala itu seperti orang linglung.
Dan pada akhirnya aku pun dibawa pulang ke pondok oleh ayah dan juga ibu dan juga Kang Jupri. Setelah beberapa waktu kemudian, dengan pertolongan Kang Jupri, aku mulai bisa diajak berkomunikasi. Dan pada saat itu Kang Jupri pun mengatakan, makanya kalau waktu maghrib di kawasan ini kamu jangan keluar. Kamu itu sudah dibawa penunggu kawasan dan juga penunggu pohon beringin besar itu. Untung saja cepat ketemu, kalau tidak bisa bahaya kamu itu tak. Sontak aku pun terkejut, yang ku ingat kala itu hanya bersama ayah di sebuah pondok dan diberikan makanan. Dan di pondok itu aku merasa baru 1 hari. Namun Kang Jupri mengatakan jika aku telah hilang selama 3 hari. Dan tidak hanya itu, Kang Jupri pun mengatakan jika makanan yang diberikan sosok lelembut itu merupakan makanan dari dimensi lain. Dan untungnya aku tidak terjadi apa-apa. Ya, sebuah pengalaman yang tak bisa kulupakan sampai kapanpun. Ternyata kala itu aku telah dibawa ke alam lain oleh lelembut yang menyerupai ayahku, tepat di waktu maghrib yang konon katanya waktu yang sakral. Perpindahan waktu di antara sore menjelang malam dan sebagai waktu keluarnya para lelembut. Selesai. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dimanapun berada yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman dimanapun berada yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Dan untuk teman-teman dimanapun berada pula yang baru saja menemukan channel Kegelapan Sunyi yang belum mendukung, silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya agar kami ini lebih bersemangat lagi membuat cerita-cerita terbaru di channel Kegelapan Sunyi. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.